Ibu. Semalam saya pulang, ya. Saya lagi diam, sudah jam 9-an saya udah matikan handphone. Karena itu bagi saya saat yang terindah. Saat terindah di hadiratmu. Saya masuk hadirat Tuhan. Ya. Sampai rasanya tengkul saya sakit gitu. Karena saya berlutut, saya di lantai. Dan saya benar-benar ngelipat lantai tadi. Sakit, saya tahu saya sakit. Waktu berdiri sakit, minta ampun. Tiba-tiba saya diingatkan satu ayat yang luar biasa. Lukas 15 muncul. Tentang anak bungsu, anak sulung. Tiba-tiba, hati-hati itu. Di gereja ini sekarang banyak anak sulung. Maksudnya gimana Bapak? Anak bungsu itu, dia berbuat dosa. Kemudian dia lari dari bapaknya. Dia bertobat. Dia dipulihkan. Nah, orang kayak gitu tuh biasa. Saya lihat penyakit sekarang di gereja ini, engkau enggak berbuat begitu. Perempuan juga enggak, nakal juga enggak, macam-macam juga enggak. Tapi ada dosa anak sulung dalam kehidupan kita yang kelihatannya tidak berdosa. Padahal itu dosa yang paling berbahaya. Dosa apa dosa anak sulung tadi? Anak sulung itu setiap hari sama bapaknya. Anak sulung itu menikmati semua yang bapaknya punya. Tapi anak sulung itu merasa rasanya hidupnya gak aman. Kok bisa gak aman dari mana? Waktu anak yang bungsu ini kembali kepada bapaknya. Anak bungsu ini, anak sulung ini kaget pulang. Dia tanya sama pegawai bapaknya, ada apa kok rame-rame? Sebentar, suaranya kecil ya, saya kalah suara soalnya. Tanya sama papa, anak pegawainya papanya, ada apa itu? Adikmu pulang, papamu merayakannya. Dia motong lembu sapi buat perayaan adikmu. Hah? Yang bener aja. Aku sama hidup sama papa tidak pernah dirayakan. Tidak pernah aku mendapatkan yang baik. Masa anak kayak gitu kurang ajar pulang mendapat sesuatu yang gak layak. Dia gak mau masuk loh Bapak Ibu. Gak mau masuk rumah itu. Bapak Ibu saya kasih tahu. Orang tersesat di dunia. Engkau bertobat, engkau sadar kesalahanmu. Engkau cari Tuhan, Tuhan pulihkan hidupmu. Pertanyaan saya, kalau engkau tersesat di gereja gimana? Engkau tertipu di gereja. Kelihatannya engkau rohani hari ini. Benih-benih setan sekarang ditabur tidak di dalam hal yang duniawi. Tapi benih-benih kecil yang tidak kelihatan. Engkau merasa dirimu gak berdosa. Engkau merasa dirimu gak salah. Engkau merasa dirimu udah benar. Engkau merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Begitu setan lihat itu semua, dia masuk di situ. Apa yang dia masukkan? Dia buat engkau iri hati. Ketika lihat ada orang lain baru bertobat diberkati, engkau gak terima. Itu gak layak di gereja, masih berdosa, masih berbuat zina. Kenapa paling itu suruh dia pelayanan? Aku yang sudah sungguh-sungguh, tidak pernah macam-macam. Kenapa Pak Hakim tidak menghormati aku? Engkau akan mati di situ Bapak Ibu. Mana waktu saya berdoa, saya kaget. Saya sampai diam. Jadi gimana Bapak? Hati-hati dengan spirit anak sulung. Engkau bisa duduk diam di gereja begini, tapi dosa itu menguasai hidupmu. Apa yang hilang dalam hidupmu? Engkau tidak bisa masuk janji-janji Tuhan. Engkau tidak bisa menikmati segala apa yang firman Tuhan janjikan dalam hidupmu. Engkau hanya berdiri di luar dan engkau marah kepada orang lain. Engkau sakit hati kepada orang lain. Engkau iri kepada orang lain. Hidupmu hanya mengatai orang lain semua. Tapi engkau sendiri engkau tidak mengalami apa-apa. Waktu saya lanjutkan doa saya, terus apa sih Pak? Kuncinya masalah apa? Gampang. Anak yang sulung itu tidak pernah menundukkan dirinya kepada otoritas papanya. Yang punya otoritas itu Bapak di surga. Bapak di surga yang punya otoritas menentukan mau apa, terserah Bapak di surga. Anak sulung itu tidak pernah menundukkan dirinya. Ternyata yang pertama kali dicuri oleh setan di gereja, oleh karena roh anak sulung itu apa? Submission. Penundukan diri itu yang dicuri pertama kali. Kalau engkau tidak bisa menundukkan diri, saat itu juga engkau akan mudah berontak. Engkau akan mudah iri, engkau akan mudah marah, engkau akan mudah kecewa. Kenapa? Tidak ada covering dalam hidupmu. Setan sewaktu-waktu nabur benih-benih yang buruk dalam hidupmu. Kau tidak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kau seperti Yunus. Engkau menganggap Niniwe gak baik, gak layak untuk diselamatkan. Tuhan punya rencana, terserah Tuhan. Dah, saya gak panjang lebar. Nanti kita akan meeting. Kita berdoa supaya roh anak sulung itu tidak ada dalam hidupmu. Jangan sampai engkau kelihatannya rohani. Tapi maaf,
dalammu banyak kebencian. Bapak Ibu, coba lihat saya baik-baik. Belum tentu engkau yang ibadah seni, engkau mau menyukai gembalamu, itu belum tentu loh. Jangan-jangan ada yang engkau yang beribadah tadi, engkau benci sama gembalamu loh Pak. Loh saya ngomong gini bener, belum tentu. Tapi enggak apa-apa, tapi kalau engkau dengar firman ini cepat berubah. Kenapa? Yang rugi itu bukan siapa-siapa, ya anak sulung itu sendiri yang rugi. Makanya Bapak ngomong sama kamu kan sama aku toh nak. Kamu punya semuanya, kamu potong lembu potong aja. Artinya begini, anak sulung itu satu tidak bisa menundukkan diri kepada Bapak. Dua apa? Dia tidak menyadari kelebihannya. Dia tidak sadar apa yang dia punya. Dia tidak cakap mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Akibatnya apa? Lost semuanya. Pulih kembali hari ini. Supaya roh anak sulung itu tidak mengambil bagian yang terbaik dalam hidupmu. Supaya setan tidak mencuri kesulunganmu dan membuat engkau hilang semuanya. Engkau yang harusnya bersama-sama merayakan adikmu yang kembali, engkau berubah jadi musuh besar. Tidak hanya kepada adikmu, engkau bermusuhan sama bapakmu sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika roh anak sulung itu masuk, engkau tidak hanya benci kepada orang sekitarmu, tapi engkau juga benci kepada Tuhan yang memberkati orang yang engkau benci tadi itu. Kita berubah semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan.